tentang akhlak yang tercela yang ke-18, yakni menganggap diri suci, ya. Nanti ke-19 kikir, bermusuh-musuhan, memaki dan melaknat dan seterusnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ya, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Tsamin asyara, ke-18 di antara akhlak al-mazmumah itu adalah tazkiyatun nafsi i'jabam biha, mensucikan diri. Sebetulnya mensucikan diri ini bagus, tapi ini mensucikan diri i'jabam biha karena takjub, ya, ujub, kagum dengan diri sendiri. Ini termasuk akhlak yang tercela. Nanti ada mensucikan diri yang bagus ada. Qala ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Allah berfirman, janganlah kalian itu mensucikan diri kalian sendiri, menganggap diri bagus. Huwa a'lamu bimanittaqa, maka dia Allah itu lebih mengetahui siapa yang bertakwa, itu Allah lebih tahu. Ini surah An-Najm ayat 32. Berkaitan dengan ini ada satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muhammad bin Amr bin Atha. Beliau berkata, Sammaitu ibnati Barrotah. Aku memberi nama putriku dengan nama Barroh. Ya, Barroh itu artinya wanita yang suka berbuat kebajikan, wanita yang berbakti. Faqalat li Zainab bintu Abi Salamah. Maka Zainab bintu Abi Salamah berkata kepadaku, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an hadzal ismi, melarang nama seperti ini, yakni diberi nama Barroh. Juwairiyah itu awalnya juga namanya Barroh. Wa summitu Barrota, aku dulu diberi nama Barroh. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian berkata, bersabda, la tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Janganlah kalian sucikan diri kalian, Allah itu lebih tahu di mana yang orang berbakti di antara kalian. Mana yang suka berbuat kebajikan itu Allah lebih tahu. Jangan engkau anggap diri kalian itu, ya, orang yang, ya, mensucikan diri sendiri. Faqalu, kemudian mereka berkata, bima nusammiha, terus gitu kita namakan apa dia ya Rasulullah? Qala sammuha Zainab. Maka Rasulullah katakan, namai si putri engkau ini Zainab. Ini riwayat Imam Muslim. Jadi ada beberapa hadis itu yang melarang nama-nama seperti Barroh. Kemudian ada nama misalnya Robah. Robah itu artinya apa? Beruntung. Kemudian Yasar artinya mudah. Kok bisa dilarang itu? Padahal itu kan nama bagus. Jadi nama itu ada yang terlalu bagus, ya, terlalu bagus mensucikan diri, ada unsur kebanggaan itu yang dilarang. Ada yang jelek juga dilarang. Beri nama anak misalnya syaiton itu juga haram, ya. Dan beri nama anak misalnya Allah itu juga haram. Beri nama anak misalnya yang tidak bagus, ya, maka itu juga dilarang. Terus apa batasannya? Ini saya kutipkan dari Darul Ifta. Darul Ifta ini ngutip pendapat Imam An-Nawawi, Imam Al-Khattabi. Prinsipnya itu sebetulnya, ya, sebetulnya ada alasannya kenapa dilarang. Kalau nama-nama, ya, amal asma'ul lati la yanfaridu biha Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun nama-nama yang Allah tidak menyendiri dengan nama itu, bal yumkinu ayyat tasifa biha ba'dul bashar, akan tetapi memungkinkan sebagian manusia memiliki sifat itu. Ka ismi Karim, seperti nama Karim. Allahu ta'ala huwal Karim, Allah itu Karim. Walakin la mani'a min ittisafi ba'dil ashkhas bil karomi, tetapi tidak menghalangi sebagian individu itu bersifat dengan, ya, Karim tadi, sehingga nama Karim itu tidak apa-apa. Wa kadzalika Aziz, begitu juga Aziz. Kemudian Rauf, ya, Rauf itu nama Allah, tapi manusia bisa juga punya sifat Rauf sebagaimana Nabi, ya. Azizun alaihi ma anittum,
Nabi itu terasa sangat berat ya, apa yang membuat kalian itu sedih. Bil mu'minina raufur rahim. Rauf itu nama Allah tapi disifatkan juga kepada Nabi. Maka nama seperti ini kalau bukan khusus untuk Allah boleh ya. Boleh, meskipun lebih aman dikasih Abdur Rauf misalnya. Tapi kalau Rahman itu khusus untuk Allah. Termasuk Allah itu juga khusus untuk Allah. Kemudian lanjutannya nama-nama yang tidak boleh itu seperti yang tadi ini ya. Barrah ini hukumnya bukan haram tetapi makruh ya. Falah ya. Kalau Faiz ini enggak. Kalau ada yang riwayat di falah, robah itu ya. Tapi itu makruh karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Wal illah fil karahah ma bayyanahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qauli. Sebab atau illat itu kenapa dilarang makruh itu adalah apa yang Rasulullah telah jelaskan di dalam sabda beliau. Fa innaka taqul, maka sungguhnya nanti kalian akan bertanya, asamma huwa, ya. Apa ada dia, yakni apakah ada falah, apakah ada robah, apakah ada robah misalnya. Fayaqulullah, kemudian dia katakan lah, enggak ada. Itu kan maknanya nanti bisa tatayur. Ya, tatayur bisa, apakah ada robah, apakah ada keuntungan, dia katakan enggak untung. Nah ini yang jadi sebab kenapa tidak nama-nama tadi. Karena kalau ditanya maksudnya tidak ada si orang tadi, ternyata yang muncul itu dari sisi makna adalah tidak ada keberuntungan. Kemudian yasar ada ndak, ya, artinya kemudahan. Oh ndak ada kemudahan. Nah ini salah satu illatnya. Fakuriha, maka itu dimakruhkan ya, libasya'atil jawab, karena jawabannya bisa ya ndak bagus seperti itu. Fal illatu idzan, maka illatnya itu jika demikian ya, fin nahyi anit tasammi bil ismil mutadammin ya tazkiyatan au madhan ya. Larangan memberi nama dengan nama yang mengandung makna tazkiyah, penyucian diri atau memuji diri sendiri, itu adalah qasdut tabarruk biha ya. Ada keinginan untuk mengambil berkah dari nama itu, au tafaul bi husni al-fadhiha, atau tafaul itu ada harapan bagus dengan lafaz dalam kalimat itu, ma'ar rukuni ilaiha, dengan ada kecondongan untuk itu tadi, untuk menjadi paling bagus dan sebagainya, wa tarki husnidzanni billah. Nah ini, dan meninggalkan husnudzon kepada Allah Ta'ala. Ini yang jadi masalah gitu. Fa'idha ma intafat tilkal illah, kalau illat ini, sebab ini ndak ada, fala ba'sa wala haraja minat tasammi biha hina idzin, maka tidak mengapa, nggak ada dosa memberi nama anak Barroh, Falah, nggak ada dosa, asal tadi tidak ada illat ini pada orang tersebut, nggak ada di dalam diri itu apa ya, keinginan untuk mensucikan diri. Karena kata Barroh itu kaitannya dengan aktivitas hati juga ya, aktivitas hati. Sementara hati itu tidak kelihatan, ini berbakti apa enggak, ini ikhlas apa enggak kelihatan. Itu penjelasan ulama begitu ya. Wa tazkiyatul mazmumah, tazkiyah yang dicela, yang buruk, hiya allati takunu li ghairi hajatin masyru'ah. Itu adalah tazkiyah, pensucian diri tanpa adanya hajat yang dimasyru', yang disyariatkan. Tidak ada keperluannya untuk membanggakan atau mensucikan diri ya. Misalnya yang banyak ya mungkin kampanye aja atau tujuan duniawi, enggak masyru'. Bal yuqsadu minha al-fakhru an-natiju 'anil i'jabi bin nafsi. Tetapi yang dimaksud dengan mensucikan diri yang buruk itu adalah tujuannya al-fakhr, memang untuk kebanggaan diri semata yang muncul dari ujub ya, ujub, memandang diri bagus ya, lupa bahwasanya itu adalah karunia Allah Ta'ala. Ini yang enggak boleh. Amma ma yakunu min hali hajatin masyru'ah ya. Adapun jika tazkiyah ini untuk hajat yang disyariatkan, ay aqarraha syar'u, atau syariat menyetujuinya,
fahiya jaizatun, maka itu boleh. Wa minha, di antaranya yang dibolehkan oleh syariat untuk menganggap diri bagus nih, menceritakan bagusnya diri kita nih. Ya, ada beberapa hal. Pertama, antakuna min nabiyyin, itu kalau memuji diri itu dari nabi sendiri yang muji. Umira bitablighiha wa tahaddusi biha, yang nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan dan menyebutkan kebaikan itu. Di annaha mimma yaqtadihi maqamun nubuwah, karena yang demikian itu dituntut oleh posisi atau derajat kenabian dia di dunia awil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi nabi memuji diri sendiri tidak apa-apa, karena itu yang dituntut oleh kenabian. Seperti hadis Anas radhiyallahu an, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, beliau berkata, yakni Anas ini, ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kelompok, ya, yang datang menemui istri Nabi, ya, ke rumah istri Nabi. Yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika diberitahu ibadahnya Nabi, mereka ya seperti menganggap itu sedikit, ya, tidak banyak. Faqalu, kemudian mereka berkata, wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini posisinya di mana dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu sudah diampuni, ya, apa yang lalu dan apa yang akan datang. Maksum, dijaga oleh Allah Ta'ala. Ibadahnya seperti itu. Kita ini harus lebih banyak. Qala ahaduhum, salah satu dari mereka berkata, amma ana fa inni usallil laila abada. Aku akan sholat malam selama-lamanya. Ya, jadi maksudnya tidak tidur, sholat malam terus. Wa qala akhar, ya, dan orang yang lain mengatakan, wa ana asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa selamanya, tidak akan berbuka. Maksudnya itu ya tiap hari puasa dahr. Wa qala akhar, yang lain mengatakan, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Dan aku akan menjauhi wanita, aku nggak akan nikah selama-lamanya. Jadi ini ini terpengaruh oleh pandangan filsafatnya ini. Kalau sekarang ini ada filsafat dari Plato, ini arah-arahnya itu gnoisisme, yang menganggap urusan materi, ya, hal-hal seperti ini akan membuat orang jauh dari spiritualitas. Ya, kalau ada LGBT, itu ada aliran yang ini, ada biseksual, ini ada aseksual. Aseksual itu ndak mau berhubungan seksual, dianggap itu menjijikkan. Ya. Kalau ini dianggap akan menurunkan derajat spiritualitas. Makanya sebagian agama kalau mau tinggi, ya, derajatnya ndak usah nikah. Tapi parahnya ndak nikah tapi menghamili menghamili wanita lain. Ini bahaya juga ini, ya. Ndak mau nikah gitu. Jadi ada kecenderungan begitu. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian Rasulullah datang dan bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan demikian dan demikian. Ama wallahi inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, kata Rasul, aku ini yang lebih takut kepada Tuhan dan aku yang paling bertakwa di antara kalian. Ini kan memuji diri nih. Tapi memang kenyataannya begitu, dan perlu untuk membandingkan mereka supaya jangan melakukan apa yang mereka rencanakan itu. Jadi perlu dikasih penegasan. Aku ini yang paling takut pada Allah, aku yang paling bertakwa. Walakinni asumu wa uftir. Tapi aku puasa, aku juga enggak puasa. Wa usolli wa arqud. Aku sholat malam, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang enggak senang sunnahku, maka dia bukan termasuk bagianku, termasuk golonganku. Ini pukulan, ya, bukan pukulan, pelajaran yang telak kepada sahabat tadi yang menganggap mau ekstrim. Ekstrim itu arahnya ke sini mestinya, ya, yang oleh Rasulullah ditegur. Apa maksud faman raghiba an sunnati, ya?
Maksud sunnah di sini adalah at-thariqah lallati tuqabilul fardha. Sunnah di sini bukan sunnah dalam makna bukan wajib, bukan ya. Tapi sunnah di sini maknanya jalan, metode kehidupan. Tidak mengikuti metode kehidupannya Nabi ya. Waraghbatu 'anis syai'i al-i'radu anhu ila ghairi ya. Dan dia itu tidak senang kepada metode kehidupan Nabi, berpaling kepada metode yang lain. Aturan Nabi ini haram diikuti ya. Sistemnya nggak boleh diikuti. Ya Allah, ada orang begitu. Ini gimana ini? Keseleo itu anunya, pemikirannya keseleo. Jadi maksud thariqah di sini nggak senang sunnah itu bukan berarti tidak senang yang bukan wajib, enggak, tapi tidak senang pola kehidupan Nabi ya. Nabi menyuruh nikah ya, dia maunya kumpul kebo aja. Nah itu yang enggak masuk di sini, yang masuk di falaisa minni, bukan golonganku. Tapi kalau orang tidak nikah karena urusan yang lain, tidak masuk dalam kategori yang dicela, tidak tercela. Wal muradu, dan maksud dari hadis ini, man taraka tariqati wa akhadha bi tariqati ghairi, siapa yang meninggalkan jalan kehidupanku ya, dan mengambil jalan yang lain, falaisa minni, dan mereka bukan termasuk golonganku. Yang dimaksud di sini adalah tariqir rahbaniyah ya, mengambil jalan kependetaan, walaupun bagus mungkin ya, makan jadi tidak makan misalnya ya, puasa nggak mau makan daging ya, seolah-olah makan daging itu jelek ya, nggak mau minum susu ya, pokoknya menyakiti diri. Ngambil jalan kependetaan ini bukan jalannya umat Islam, bukan bagian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini yang dibahas ini adalah dari sisi Rasulullah itu menyatakan aku yang paling bertakwa, tapi aku ndak gitu. Kemudian yang kedua, antakuna min alimin yuridu biha targhiban nas fil akhdhi an. Yang kedua yang boleh memuji diri itu adalah kalau dia orang alim. Mengaku diri orang alim itu kalau memang orang alim tidak apa-apa sebetulnya, dengan maksud untuk mendorong manusia mengambil ilmu darinya ya. Tapi kalau tidak alim ya sadar diri. Ilmu sadar diri ini penting. Ilmu sadar diri penting. Saya baca beberapa di status ini ya, status Facebook ya. Orang-orang pada mencela ini, ada mencela Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, mengutip kitab Saksiyah Islamiyah juz pertama. Dituduh Syekh Taqiyuddin ini memuji-muji Mu'tazilah. Di situ. Nah itu harusnya sadar diri, dia itu nggak ngaji kitab itu. Yang ngaji bolak-balik ya. Kita misalnya ngaji sepekan itu bisa 3 kali kitab itu. Paragraf kita baca, kita jelasin, tidak sampai pada kesimpulan begitu. Ya, adapun yang dimaksud di situ adalah memang para mutakallimin itu masih membela Islam. Ya, baik dia kalangan Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, ya, Mu'tazilah maupun Jabariyah, itu oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dianggap akidahnya masih akidah Islam meskipun ada perbedaan. Ya, bukan kemudian oh ini berarti Mu'tazilah. Tapi di sisi lain itu Syekh Taqi mengkritik jalan ilmu kalam yang dipakai oleh kalangan mutakallimin ini. Jadi setelah dikritik, ini loh kekeliruannya, yakni mengkiaskan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang terlihat ya. Menghukumi Allah itu adil itu dengan ilmunya manusia, itu dikritik. Tapi kemudian dinyatakan ini semuanya masih kaum muslimin, nggak keluar dari akidah Islam. Jadi bukan membela salah satu, Mu'tazilah aja ndak. Di kitab At-Tafkir itu bahkan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu membela, memuji Ahlus Sunnah. Andai ndak ada Ahlus Sunnah itu nggak bisa dibayangkan umat Islam ini. Jadi mestinya itu juga dimuat gitu loh. Tapi ya itu tadi, orang kadang ndak sadar diri, ndak ngaji, mungkin baca nyari-nyari. Mana poin yang bisa digunakan untuk menjelekkan, sudah tidak seneng, atau sekedar dapat dari orang lain internet ya, tuduhan-tuduhan itu akhirnya muncul tuduhan yang tidak benar. Maka bagi orang yang misalnya telah ngaji kitab itu berkali-kali bisa mengatakan aku sudah ngaji kitab itu ya 3-4 kali, tidak ada yang engkau katakan begitu. Mengatakan itu tidak masuk dalam kategori kesombongan. Sebagaimana Imam An-Nawawi itu dikatakan salah dalam memahami salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali.
Kata beliau, aku sudah hafal kitab itu. Sudah puluhan kali ngajarin kitab itu. Dikatakan enggak ngerti. Gimana coba? Nah, ungkapan gini enggak apa-apa. Li'anna indahu ilman yara annana muhtajuna ilaihi. Karena di sisinya ada pengetahuan yang dia melihat manusia itu perlu untuk mengaji itu. Ya, berhajat, maka dia katakan aku itu ngerti ini. Enggak apa-apa. Ta'ijabam binafsih, bukan karena ujub, wala tafakhuran ala ghairi, tidak juga membanggakan dirinya dari orang lain. Jadi ini meskipun boleh tapi tetap harus hati-hati ya, karena hati ini kadang begitu. Saya itu ndak ujub loh ya, saya ini bukan berarti menganggap lebih baik dari yang lain, tapi memang hatinya memang ada unsur itu ya tetap ndak bagus. Karena ini bicara hati, bukan bicara di mulut. Ya. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud al-muttafaq alaih. Ya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, muttafaq alaih. Kata beliau, walaqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni a'lamuhum bi kitabillah. Sungguh para sahabat Nabi itu mengetahui bahwasanya aku ini lebih paham tentang kitabullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, walau a'lamu anna ahadan a'lamu bihi minni, andai aku tahu ada salah seorang yang lebih tahu daripada aku, la rohaltu ilaih, aku niscaya akan melakukan rihlah, safar perjalanan untuk menemui orang tersebut, berguru. Zada al-Bukhari ba'da bi kitabillah ya, wa ma ana bi khairihim. Jadi setelah ini ya, tambahan al-Bukhari, aku ini paling tahu tentang kitabullah tapi aku bukan orang terbaik daripada mereka. Jadi ini ngatakan gini tidak masalah, karena Abdullah bin Mas'ud ini memang begitu, luar biasa beliau. Meskipun kakinya kecil ya, secara fisik itu tidak memadai lah. Ada riwayat beliau dengan pembantunya itu ke satu daerah yang dianggap sebagai ulama itu pembantunya, dia dianggap pembantu karena potongannya itu ndak meyakinkan. Tapi ngomong begini ndak apa-apa karena beliau alim. Walaupun ya hati-hati juga kalau kita sekarang ngomong gini, sementara kita ini ndak, bagusnya janganlah kalau kita sekarang ini. Kecuali memang betul-betul mumpuni ya. Wa qala an-Nawawi fi Sharh Muslim. Imam An-Nawawi berkata tentang hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, inna sahabata lam yungkiru qaula Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya sahabat tidak ada yang mengingkari perkataan Ibnu Mas'ud. Tidak apa-apa itu. Andai itu dosa, Ibnu Mas'ud pasti ditegur. Sebagaimana juga di dalam hadis Abi Tufail Amir bin Wathilah, dia mengatakan, aku mendengar Ali radhiyallahu an berdiri kemudian berkata, saluni qabla an tafqiduni, kata Sayyidina Ali, tanyakanlah oleh kalian kepadaku sebelum kalian itu kehilangan aku. Mumpung aku masih hidup, nanyalah ya. Nanyao kata orang Jawa ya. Walantas alu ba'di misli, kalian tidak bisa bertanya setelah kepergianku ya, kepada orang yang semisal aku. Tidak ada. Faqama Ibnul Kawwa, kemudian Ibnu Al-Kawwa berdiri ya, dan bertanya, man alladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Siapa orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran dan menghalalkan negeri kehancuran yakni jahanam kepada kaumnya? Di dalam Al-Quran ada ayat itu, orang yang dikasih nikmat malah diganti dengan jahanam, dengan negeri kehancuran, yakni mereka diberikan Alkitab, diberi Al-Quran, diberikan syariat, malah nyari yang lain. Siapa yang dimaksud ayat ini? Maka kata Imam Ali, munafiqu Quraisyin, mereka orang-orang munafik Quraisy ya, tidak mau dengan Al-Quran, tidak mau syariat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Jadi ya, kalau yang pertama tadi nabi, memang sudah selayaknya. Yang kedua orang alim yang punya maksud agar orang itu semangat ya mengambil ilmu darinya. Kemudian yang ketiga, ayyadfa'a an nafsihi syarran, untuk menolakkan keburukan dari dirinya. Entah itu tuduhan, entah itu apa, maka dia mengungkapkan kebaikan dirinya tidak apa-apa. Sebagaimana di dalam hadis Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib bin Rabi'ah yang menurut Imam Bukhari, dan dia yakni Abi Abdurrahman ini adalah min kibarit tabi'in,
kalangan tabi'in yang besar, tabi'in senior. Beliau katakan anna Utsman radhiyallahu an hina husira asyrafa alaihim. Bahwasanya Sayyidina Utsman ya, saat beliau itu dikepung oleh para pemberontak. Asyrafa alaihim. Asyrafa alaihim maknanya adalah nazara min a'la baiti. Beliau melihat mereka dari rumahnya yang paling bagian tinggi ya, melongot melihati gitu, menghadapi para pendemo itu. Waqala, kemudian mengatakan anshudukumullaha wala anshudu illa ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yakni maksudnya adalah Sayyidina Utsman bertanya kepada mereka billahi dengan bersumpah. Aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah. Kemudian meminta sahabat Nabi yang hadir untuk menjadi saksi atas apa yang akan dikatakan oleh Sayyidina Utsman. Jadi ini orang demo tidak tahu yang di demo itu sudah menjalankan kitabullah, sunnah Rasul ya, menantu Rasul ya, digelari Dzunnurain ya. Orang kurang apa Sayyidina Utsman ini? Tapi ya itulah fitnah itu, fitnah pada masa itu. Sehingga umat ini perlu memang melek politik itu begitu. Sehingga sadar itu mana lawan, mana kawan. Apa perkataan Sayyidina Utsman? Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tidakkah kalian tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, man hafara rumata falahul jannah. Fahafartuha. Siapa yang menggali sumur rumah, ini nama sumur ya di Madinah yang kemudian diwakafkan oleh Sayyidina Utsman. Siapa saat kemarau ya, kesulitan air, ada sumur rumah itu yang orang pemiliknya itu hanya memberikan ya dengan harga yang tinggi. Maka Rasulullah mengatakan ini, siapa yang menggali sumur rumah atau membeli sumur rumah, maka bagi dia itu surga. Maka aku kemudian menggalinya. Jadi beliau keluarkan duitnya untuk sumur ini dan diinfakkan untuk kaum muslimin yang kesulitan air. Jadi ini dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alastum ta'lamuna annahu qala man jahaza jaisal usrati falahul jannah fajahaztuhum. Tidakkah kalian tahu bahwasanya Rasulullah itu berkata, siapa yang memobilisir pasukan usrah ya, pasukan sengsara, pasukan perang Tabuk ya, mendanainya, maka baginya surga. Maka kemudian aku danai itu, kata Sayyidina Utsman. Ini terkesan seperti mengungkit-ungkit, tapi tidak apa-apa begini ya, karena apa? Di demo oleh masyarakat yang nggak tahu keutamaan Sayyidina Utsman ya. Bahkan Rasulullah kemudian mengatakan tidak membahayakan apa yang dikatakan dilakukan oleh Utsman setelah ini, karena begitu banyaknya infak fisabilillah beliau mendanai pasukan usrah ini, pasukan sengsara ya, karena membawa 30.000 pasukan dalam musim yang panas ya, di padang pasir, perjalanan jauh ke daerah Syam di sana, Tabuk ya. Qala fasaddaquhu bima qal. Ya, maka perawi hadis mengatakan maka para sahabat itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman. Dan ini ungkapan yang bukan ngundat-ngundat, bukan dalam rangka pamer, enggak. Sayyidina Utsman dituduh korupsi. Jadi dulu ada juga ya, nepotisme, apalagi menggunakan duit negara untuk membiayai keluarganya. Sayyidina Utsman beliau sampaikan, bukankah kalian lihat dulu sebelum aku jadi kepala negara, onta paling banyak di Madinah ini adalah ontaku. Sekarang kalian lihat sekarang berapa itu kekayaanku. Aku mengeluarkan harta untuk kerabatku itu dari hartaku sendiri. Itu susahnya jadi orang kaya itu kadang begitu ya. Banyak orang, kita bahas kemarin orang hasad, itu banyak. Ada aja. Kalau miskin juga susah juga, namanya orang tidak senang. Wa kalamu Utsman hadza kana ala masma'in minas sahabah wa saddaqu. Perkataan Sayyidina Utsman ini itu didengar oleh para sahabat dan mereka membenarkan Sayyidina Utsman. Walam ya'udduhu tazkiyatan madzmumah. Para sahabat tidak menganggap ini sebagai tazkiyah ya, memperbagus diri yang tercela, enggak. Karena ijma'an, maka ini kok jadi mati kah? Udah. Termut. Karena ijma'an, maka ini menjadi ijma' ya, ijma'us sahabah boleh bagi orang yang memang dituduh macam-macam, dia itu boleh mengungkapkan kebaikan dirinya, enggak apa-apa. Tapi tadi
bukan karena ujub, bukan. Kemudian yang keempat, ayat fa'an nafsihi firyatan au syakwa, untuk menolak keraguan atau syakwa tentang dirinya, diadukan orang, ya. Sebagaimana dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, muttafaqun alaih, ya, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Qais, beliau mengatakan sami'tu Sa'dan, aku mendengar Sa'ad radhiyallahu an berkata, inilah awwalul arabi roma bisahmin fi sabilillah. Kata Sa'ad, aku ini orang pertama kali yang melemparkan yang memanah di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, ini aku pertama kali yang memanah. Wa kunna naghzu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami itu berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela agama. Wa ma lana ta'amun illa waraqus syajar. Kami tidak ada makanan kecuali daun-daun pepohonan. Jadi bisa dibayangkan, fasilitas tidak ada, memang berjuang di jalan Allah. Ya, kalau sekarang ini berjuang itu ya berjuang tapi nanti berapa? Berapa ininya? Gajinya berapa? Kami berjuang mengorbankan nyawa, mempertaruhkan nyawa, tidak ada apa-apa. Makanan pun tidak ada kecuali itu, dedaunan. Hatta inna ahadana la yadha'u kama yadha'ul ba'ir. Hingga kami ini, ya, kalau buang hajat itu yang keluar seperti apa yang dikeluarkan oleh onta. Kotorannya itu jadi kayak teletong kalau sapi itu, ya. Au asyah malahu khiltun, atau apa, kotoran domba yang tidak tercampur, ya, meringkil gitu. Bisa dibayangkan nih perjuangan sahabat. Kita ini kadang sudah merasa berjuang, memperjuangkan agama, ya, tapi ya berjuangnya, berdakwahnya dingin-dingin, AC, makanan nyaman benar, tidur di kasur empuk, apalagi pulang-pulang diamplopin. Ya, diantarkan pakai mobil AC. Ini berjuang itu, ya. Belum ada seujung kuku para sahabat ini perjuangan kita ini. Suruh ngaji ngantuk. Nah, coba. Allah, mudah-mudahan Allah maafkan kekurangan kita ini. Ya, mestinya fasilitas sedikit ya enggak apa-apa lah. Namanya berjuang di jalan Allah. Tsumma asbahat Banu Asadin tu'azziruni 'alal Islam. Ya, kemudian tiba-tiba Bani Asad ini mencelaku atas Islam ini. Aku dicela. Ini bukan karena marah, tapi ini boleh ini karena diadukan. Sayyidina Sa'ad ini dilaporkan oleh Bani Asad. Maka beliau ngomong begini, tidak apa-apa. Laqad khibtu idzan wa dhalla amali. Kalau memang betul aku begitu, itu aku sungguh rugi dan sesat itu aku, amalku itu, ya. Kok dianggap Islamnya tidak bagus, itu gimana? Wa kanu wasyaubihi ila Umar, dan adalah Bani Asad itu mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar khalifah. Qalu la yuhsinu yusalli. Diadukan apa? Sa'ad itu sholatnya tidak bagus. Coba, sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, yang doanya mustajabah, dikatakan sholatnya tidak bagus. Wajar ya, saat itu mungkin tersinggung, ya manusiawi. Tapi kemudian ngomong gini tidak apa-apa. Ya, ada orang-orang yang kadang memang nggak tahu, ya, akhirnya tidak punya adab kepada ulama. Itu ada begitu. Itu yang tazkiyatun nafsi tadi. Kemudian tasi asyar. Ini akhlak yang buruk yang ke-19. Cukup waktunya ini, masih 6 menit jam 6. Asyuhu wal bukhl. Mungkin sedikit lagi, ya. Suhu wal bukhl. Ini kalau diterjemahkan artinya pelit, ya, kikir. Qala ta'ala wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dia diselamatkan dari kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wa qala, dan Allah berfirman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang kikir, ya, merasa cukup, dia mendustakan hari akhir, mendustakan surga, maka kelak dia akan menjumpai kesulitan, ya, akan mudah dapat kesulitan. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah.
jaga kalian, jauhi, pelihara diri kalian dari berlaku zalim, karena zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, dan jaga diri kalian dari kikir, karena kikir itu yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Dan seterusnya, ini riwayat Imam Muslim. Apa bedanya antara bakhil dengan syuh? Ya. Bahwasanya asyuha huwa syiddatul hirsi ala syai' wal ihtimami fi talabih. Syuh ini adalah sangat tamak, ya, sangat punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu dan memperhatikan betul untuk mendapatkannya. Ya. Wal istiqsai fi tahsilih. Ya. Dia melakukan berbagai upaya, bisa riset, bisa macam-macam untuk menghasilkan apa yang dia sangat inginkan itu, ya, dan seterusnya ini. Sementara bakhil itu adalah man'u infaqihi ba'da khusulihi. Bakhil itu adalah dia menghalangi dirinya untuk membelanjakan harta tersebut, ya, setelah dia peroleh. Ini secara umum begitu. Jadi bakhil itu adalah buah dari syuh, tapi diterjemahin apa? Terjemahan ya kikir. Syuhun itu artinya belum dapat itu sudah ada keinginan betul. Setelah dapat tidak mau dia ngasihkan sesuai haknya. Ini sebagaimana Umar membedakan, Ibnu Umar, antara syuh dan bakhil. Ya. Laisa syuhu ayyamna'ar rajulu malahu. Syuh itu bukanlah seseorang menghalangi hartanya dari dinafkahkan, walakinnahu al-bukhl, tetapi yang menghalangi hartanya dari dinafkahkan, ya, nafkah wajib, ya, itu adalah bakhil namanya. Wa innahu lasyarrun, tetapi dia adalah buruk, ya. Innamas syuhu antat maha ainur rajul ila ma laisa lahu. Syuhun itu adalah orang itu punya keinginan kuat, ya, tamak, matanya itu diperhatikan itu adalah sesuatu yang bukan miliknya. Jadi syuhun ini ya tadi sama-sama bakhil, tapi kalau bakhil itu sudah ada hartanya dia tidak mau nafkahkan. Kalau syuhun itu tidak ada hartanya itu sudah, ya, gimana mau nafkahkan, dia berusaha sekali untuk mendapatkannya. Juga ada yang mengatakan, ya, bahwasanya syuh itu adalah bakhil tapi ditambahi dengan al-hirs, ya, ada tamak. Ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya. Jadi sudah bakhil tamak. Ada yang bakhil tapi tidak tamak. Ini berbagai pendapat. Kemudian di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abi Hurairah, ya, yang menjelaskan hadis sebelumnya, ya, Rasulullah bersabda, daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membuat perumpamaan, masalal bakhili wal mutasaddiq, ya, perumpamaan orang bakhil dan orang yang bersedekah. Kamatsali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin. Seperti dua orang yang duanya itu memiliki jubah, memiliki perisai dari besi. Au jubbatani min au junnatani min hadin, yakni punya perisai dari besi. Qad utturrat aydiyahuma ila sudiyihima wa tarakihima. Yang satunya itu apa? Tangannya terbelenggu kepada ininya, kepada pundaknya. Jadi make punya besi tetapi terbelenggu tangannya, tidak bisa menggerakkan. Setiap digerakkan tambah sempit, tambah sesak, ya. Jadi ini bakhil itu begitu. Wala makanal bakhilu yahbisu nafsahu anil ihsan. Dan karena apa? Ketika bakhil itu menghalangi dirinya dari berbuat baik. Ada Allah kasih harta, kenikmatan, tapi justru kenikmatan itu membuat dia tidak bisa berbuat baik. Adanya baju besi itu justru mengekang dia, tidak bisa bebas karena tadi terjarat atau terikat tangannya tadi. Wa yamna'uha anil birri wal khair. Dia menghalangi dirinya dari berbuat kebaikan. Kana jazauhu min jinsi amali, maka balasan dari bakhil itu merupakan jenis dari perbuatannya. Al jaza min jinsil amal, karena dia itu bakhil, mengekang diri dari berbuat baik, maka dia balasannya juga akan terkekang. Apa terkekangnya? Fahuwa dhiqun fis sadri wa man'un minal insyirah, yakni dia itu akan sempit dadanya. Orang bakhil itu begitu. Kemudian nggak ada kelapangan dada.
bahwa shaghirun nafs, dia itu ya jiwanya kerdil, qalilul farah, sedikit bahagianya itu, katsirul hammi wal ghammi wal huzn, dia akan banyak rasa duka citanya, akan banyak susahnya, la yakadu tuqda lahu hajatun, hampir-hampir tidak tertunaikan hajat dia, wala yu'anu alal matlub ala matlubin, dan tidak membantu dia mendapatkan apa yang dia cari itu. Coba kita bisa bayangkan orang yang bakhil ini. Bakhil ini yang tercela itu yang tadi, hak yang wajib tidak dikeluarkan, punya kewajiban menafkahi anak, didik anak, mengeluarkan zakat, maka mengeluarkan harta itu sudah sesak dada itu. Padahal untuk makan sendiri, untuk bayar sekolah, ya, ada hutang mestinya dibayar, punya harta, mau bayar utang itu berat betul. Mana nyamannya itu? Mengeluarkan zakat berat. Ini balasan dari bakhil itu ya tadi, tidak ada bahagianya. Sementara orang yang dia mutasaddiq itu membantu orang itu akan terasa lapang, akan menambah kebahagiaan. Kalau tidak percaya coba sendiri.